Halo, Assalamualaikum Pak Bu. Ketemu lagi dengan saya Tommy. Pada video kali ini kita akan bahas tentang funneling. Funneling yang jarang dibahas oleh para pebisnis online. Jarang dibahas dan juga jarang diketahui. Nah, apa sih itu funneling ya? Kalau kita cek di Google ya, Google Translate, funnel itu artinya corong ya. Jadi funneling itu kalau kita gambarkan bentuknya seperti corong, seperti ini ya. Dari atas ke bawah itu makin kecil seperti sebuah corong. Nah, arti atau maksud dari funneling itu sendiri adalah proses penggiringan mindset ya. Seorang yang belum tahu dengan bisnis Anda sebelumnya, awalnya mereka belum tahu bagaimana Anda memproses sehingga mereka akhirnya jadi beli gitu. Jadi beli bahkan loyal. Makanya digambarkan dalam bentuk corong nih. Di sini sudah ada keterangannya ya. Yang paling atas itu awareness ya, pengetahuan atau aware dulu ya dengan produk Anda. Kemudian yang kedua adalah interest, yang ketiga decision ya, kemudian yang keempat action. Nah, banyak sekali materi-materi yang membahas funneling ini kalau Anda googling ataupun membaca buku-buku referensi ya. Tapi secara umum seperti ini ya. Kenapa dibentuk atau digambarkan seperti corong? Karena setiap melalui proses ini, jumlah orang atau jumlah calon konsumen Anda itu berkurang dari atas ke bawah gitu. Misalnya awareness ini orang yang Anda beritahu, orang yang sebelumnya belum tahu tentang produk Anda, belum tahu toko Anda, belum tahu siapa Anda dan apa jualan Anda. Nah, Anda beri awareness nih, bisa dengan promosi traffic gratisan ya, Anda promosikan upload ke Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Kemudian bisa dengan cara berbayar seperti Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, dan lain-lain. Nah, pada tahap awareness ini ya, katakanlah Anda menampilkan atau berpromosi kepada 1.000 orang. Nah, 1.000 orang ini belum tentu atau bisa dikatakan sudah pasti tidak akan semua yang tertarik. Nah, jadi prosesnya seperti penyaringan. Katakanlah dari 1.000 orang yang tertarik ada 100 orang, 100 orang. Jadi 100 orang ini sudah masuk dalam kategori interest. Interest sudah tertarik. Mereka udah lihat ya promosi Anda, mereka ngeklik iklan Anda atau mereka menghubungi Anda kalau Anda mencantumkan nomor WhatsApp ataupun kontak lainnya gitu. Nah, orang-orang yang berada di kolom interest ini ya, itu sudah tertarik. Selanjutnya Anda harus follow up lagi. Kalau mereka sudah tertarik, Anda berikan apa gitu. Biasanya kalau kita beriklan ya, dalam dunia periklanan itu biasanya disuguhkan atau diberikan landing page. Landing page yang akan mengubah ketertarikan tadi menjadi pembelian gitu. Nah, setelah mereka tertarik ya, pasti mereka akan baca landing page Anda, landing page atau website Anda. Mereka baca dari atas sampai bawah. Nah, itu akan tersaring lagi tuh. Tersaring lagi dari tadi 100 orang yang tertarik, orang yang berhasrat atau berkeinginan untuk mengambil keputusan ya, itu ada sekitar kalau jumlah awalnya 100 orang itu kira-kira 10 orang. Seperti itu. Jadi makin ke bawah jumlahnya makin sedikit nih. Interest ya, ke decision itu jumlahnya berkurang lagi. Mereka baca halaman penawaran Anda, kemudian mereka oke, saya ingin gitu. Nah, kemudian akhirnya ya, setelah mereka memutuskan, itu yang benar-benar action ya, mereka berhasrat ingin membeli produk Anda, yang benar-benar action itu berkurang lagi. Nggak semuanya juga. Makanya ketika Anda punya toko online sendiri, atau mungkin Anda jualan di tempat lain, dari sekian banyak orang yang order, itu ada aja yang nggak jadi gitu. Jadi memang ada penyaringan lagi. Nah, itulah pentingnya proses funneling. Walaupun pada dasarnya prosesnya memang seperti ini, tapi kita bisa mengoptimalkan agar funneling Anda maksimal gitu. Kita lihat di gambar kedua ya, ini ilustrasi. Kalau di sebuah mall ya, kalau ada 1.000 orang yang masuk ke mall itu, otomatis 1.000 orang yang lalu lalang. Kalau Anda buka toko di mall ya, 1.000 orang lalu lalang depan toko Anda. Nah, akhirnya ada 100 orang yang mengunjungi toko Anda. Dari 100 orang itu, ada 20 orang yang masuk ke
minat gitu dengan produk Anda. Tapi akhirnya yang jadi belanja hanya 10 orang. Nah, seperti itu gambaran proses funneling kalau digambarkan dalam angka. Kalau kita gambarkan dalam bentuk ini ya, suhu atau temperatur, ada juga yang mengistilahkan cold market, hot market, warm market ya, kemudian boiled market ya. Jadi kalau yang atas ini cold market ya, orang yang baru melihat produk Anda, baru melihat toko Anda, mereka belum masuk, itu namanya cold market. Jadi dari 1000 orang cold market ini ya, ada 100 orang atau sekitar 10%-an biasanya yang akan menjadi warm market. Warm itu hangat ya. Mereka udah tertarik gitu. Mereka udah tertarik dari 100 orang ini, kemudian tersaring lagi menjadi 20 orang atau 10 orang ya, 10-20% yang menjadi hot market ya. Hot market, mereka udah sangat tertarik sekali gitu. Mereka udah berkunjung, oke, mereka udah mau memutuskan. Nah, ini kalau kita gambarkan lagi ya, akhirnya 10 orang yang jadi beli ya. 10 orang yang jadi beli, bayar belanjaannya di toko Anda. Tapi di antara 10 orang ini sebenarnya ada lagi satu nih yang jarang dibahas. Itu namanya boiled market ya. Kalau 10 orang ini hot market, yang di bawahnya lagi boiled market. Apa itu boiled market? Boiled market itu orang-orang yang tidak hanya membeli, mereka sangat suka dengan produk Anda, bahkan mereka mereferensikan produk yang Anda jual ke orang lain. Nah, itu boiled market namanya. Contohnya, kalau Anda pernah kena ini ya, kena iklan, kalau saya tanya nih ke Anda, kalau Anda lagi keluar, kemudian Anda haus, pengen beli minum, Anda beli apa? Nah, 90% orang pasti jawabnya beli Aqua. Padahal sekarang air mineral mereknya banyak, nggak hanya Aqua aja, Le Mineral, ada SMS, ada yang lain. Tapi kita masih sampai sekarang ngomongnya Aqua gitu. Kemudian contoh kedua, kalau mau makan mie instan pasti ingetnya Indomie. Nah, itu tanda-tanda atau contoh kalau kita udah jadi boiled marketnya brand-brand besar tersebut. Nah, jadi brand-brand besar tersebut sudah berhasil ya melakukan funneling, proses dari orang yang dulu awalnya nggak tahu apa itu Indomie, apa itu Aqua, sehingga sekarang orang sudah jadi boiled market. Kita nggak hanya menggunakan produknya, kita nggak hanya konsumsi, tapi juga kita mereferensikan. Kalau kita minta tolong teman beli, tolong beliin Aqua dong, tolong beliin Indomie dong. Nah, itu tanpa sadar kita udah mereferensikan. Tentunya Anda juga ingin produk Anda mempunyai pasar yang bernama boiled market tersebut. Nah, sekarang kita bahas nih gimana optimasinya ya, atau langkah apa saja yang bisa Anda lakukan untuk memaksimalkan funneling tadi gitu. Tadi kan Anda awalnya melakukan promosi gitu. Promosi tentunya ketika Anda sebarkan informasi tentang produk Anda, orang-orang yang pertama kali lihat itu namanya cold market. Nah, ini sudah saya buat ilustrasi. Ketika Anda ya berpromosi, katakanlah ke 1000 orang ya. 1000 orang ini cold market, sangat jarang sekali mereka langsung beli ketika lihat promosi Anda. Wah, ada baju nih, saya langsung beli deh. Jarang sekali. Walaupun ada mungkin satu-satu, tapi jarang sekali. Nah, gimana mengoptimasi agar orang dari cold market ini ya, orang-orang yang baru sekedar melihat, membuat mereka tertarik ya. Jadi optimasinya adalah dengan cara Anda membuat iklan yang menarik atau promosi yang menarik. Bisa dengan headline yang menarik ya, judul iklan menarik, gambar yang menarik, video yang menarik. Intinya tugas Anda pada cold market ini bukan untuk langsung jualan ya. Ketika Anda promosi pertama kali ke orang yang belum kenal Anda sama sekali, jangan jualan dulu, tapi buat mereka tertarik dulu. Bisa dengan memberikan apa yang mereka inginkan, misalnya menggunakan lead magnet misalnya. Contoh kasus Anda jual produk penurun berat badan misalnya. Nah, Anda bisa berikan nih, Anda yang ingin turun berat badan, saya punya buku panduannya. Itu orang-orang yang tertarik untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan pasti tertarik tuh. 90% mereka pasti tertarik ketika iklan Anda berbunyi silakan download cara menurunkan berat badan ini gratis sekarang. Nah, itu akan ada orang-orang yang tertarik. Jadi di sini Anda memaksimalkan jumlah cold market Anda.
Ketika Anda beriklan ya, misalnya kalau market Anda 1000 ya, itu akan semakin banyak tertarik ketika konten iklan Anda atau video, foto maupun copywriting Anda mampu menarik ya, menarik mereka untuk masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya apa, Mas? Tahap selanjutnya warm market ya, tertarik gitu, membuat mereka jadi tertarik. Nah, katakanlah Anda tadi beriklan ke 1000 orang ya, katakanlah ada 100 yang tertarik, biasanya 10%. Nah, ini saya gambarkan jumlahnya nggak sesuai ya, karena kalau 1000 nggak muat di sini. Saya gambarkan seperti ini saja. Dari 1000 orang ya, katakanlah ada 100 orang yang tertarik. Nah, pada tahap kedua ini ya, pada tahap kedua itu di mana Mas terjadinya? Kalau Anda menggunakan website, itu terjadi di website atau landing page Anda. Di website atau landing page Anda. Kalau Anda nggak menggunakan website, ya itu harus terjadi di kontak WhatsApp atau DM IG kalau Anda di IG gitu. Intinya, tugas Anda selanjutnya setelah ada orang tertarik ya, membuat mereka paham nilai dari produk Anda. Bukan hanya Anda memberikan apa yang mereka inginkan ya, Anda sudah berikan misalnya tips-tips gratis ya untuk konsumen Anda. Setelah itu Anda harus membuat mereka paham value atau nilai keunggulan dari produk Anda. Nah, itu harus Anda jelaskan tuh di landing page Anda ya. Di landing page Anda jelaskan kenapa sih mereka butuh produk Anda, kemudian apa sih keunggulan produk Anda. Setelah mereka tertarik. Nah, kemudian dari 100 orang yang tertarik ini ya, akan ada orang-orang yang lebih tertarik lagi akhirnya beli. Ya, untuk membuat mereka dari tertarik ke beli ini ya, prosesnya tadi Anda sampaikan kenapa mereka harus beli produk Anda, kemudian apa keunggulan produk Anda berikan testimoni. Nah, dari tertarik ke beli ini butuh testimoni nih, untuk orang memutuskan ya. Jadi tertarik ini prosesnya di landing page ya, orang ya dari cold market Anda giring ke landing page Anda ya. Kalau nggak pakai landing page berarti Anda harus jabarkan mereka di chat, di WhatsApp atau di Instagram gitu. Nah, Anda jabarkan kenapa mereka harus beli produk Anda, kenapa apa aja keunggulan produk Anda. Anda berikan testimoni, kemudian Anda berikan bonus gitu. Jadi itu proses mengubah orang-orang yang tertarik untuk menjadi beli. Nah, kemudian dari orang-orang yang beli ini ya, dari orang yang beli, katakanlah ada 10 orang yang beli nih. Proses funneling Anda belum selesai tuh kalau Anda sudah punya pembeli. Kenapa? Karena kalau Anda mau bisnis jangka panjang, punya pembeli saja tidak cukup. Anda harus punya pelanggan. Agar suatu ketika Anda iklannya tidak berjalan lagi, tapi orang yang beli atau langganan Anda tetap ada gitu. Jadi Anda butuh yang namanya pelanggan. Nah, jadi dari 10 orang pelanggan ini biasanya akan ada 1 atau 2 orang yang loyal. Loyal ini mereka suka pada produk Anda, mereka mereferensikan produk Anda kepada orang lain, kemudian mereka juga repeat order gitu produk Anda. Nah, jadi itu dia proses funneling ya Pak Bu yang perlu Anda kuasai. Nah, intinya poinnya adalah kepada setiap orang yang berada di level yang berbeda ini ya, dari orang-orang dari atas ke bawah ini, itu perlakuannya beda. Ya, treatmentnya beda. Jangan sampai Anda memberikan promosi atau konten yang sama. Orang yang belum tahu siapa Anda, orang yang belum tahu produk Anda, itu jangan langsung Anda jualin gitu. Jangan langsung jor-joran jual, kecuali barang yang memang orang nggak perlu mikir banyak untuk beli, misalnya baju atau beras ya, atau barang-barang yang mungkin nggak begitu membutuhkan nilai tambah gitu. Nah, tapi kalau kita ingin memproses atau mengolah orang yang tadi belum tahu produk Anda menjadi loyal, itu Anda butuh perlakuan yang berbeda. Perlakuan dari orang yang hot cold market ya, orang yang belum tahu, kemudian yang tertarik Anda berikan konten yang beda lagi, kemudian orang-orang yang sudah beli Anda berikan konten yang beda lagi gitu. Misalnya Anda berikan diskon ya, atau Anda berikan promo-promo. Nah, kemudian Anda akan mendapatkan orang-orang yang loyal.
Untuk mendapatkan orang-orang yang loyal gimana Mas? Salah satu tipsnya, satu tipsnya adalah Anda menjaga hubungan baik Anda dengan pembeli. Walaupun mereka sudah beli, Anda jangan biarkan mereka begitu saja. Jadi pada video sebelumnya saya sudah pernah bahas tentang menangkap data customer. Jadi data customer itu penting. Harus Anda tangkap baik WhatsApp-nya, emailnya, ataupun melalui Facebook Pixel ya. Orang-orang yang sudah lihat video 1, video 2, kemudian orang yang sudah lihat landing page, itu perlu Anda simpan datanya. Agar apa? Agar Anda bisa follow up kapanpun. Nah, kalau Anda sudah punya data orang-orang yang sudah membeli, Anda bisa follow up mereka. Anda follow up, walaupun mereka sudah beli, Anda tetap jaga hubungan baik agar mereka bisa menjadi loyal. Seperti itu. Oke, Pak Bu. Itu dia penjelasan tentang funneling ya. Jadi, jangan sampai Anda salah kaprah memperlakukan konsumen Anda ya. Setiap level atau tahap funneling itu perlakuannya beda-beda ya. Oke, sekian dulu dari saya ya. Jangan lupa share video ini kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.